belajar bahasa Indonesia lagi ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Sebelum dimulai pelajaran, mohon terlebih dahulu untuk Sekar memimpin doa. Baik, Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Sekar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Di sini siapa yang nggak masuk? Nabila, Bu. Kemana dia? Sakit, Ibu. Baik, Ibu panggil satu. Rizky, Hadir. Sekar, Hadir, Bu. Naomi, Hadir, Bu. Nadila, Hadir, Bu. Cini, Hadir, Bu. Cidang. Hadir, Bu. Oke, yang tidak hadir tadi Nabila ya, yang tidak hadir ya, Iya, Sekar? Ibu. Oke, hadir semua. Oke, kita mulai ya pelajaran pada hari ini. Apakah masih ada yang ingat kita hari ini akan membahas apa? Cerita inspiratif, Bu. Iya, betul sekali Rizky. Kalian apakah sudah mengerti apa itu teks cerita inspiratif setelah kemarin sudah dijelaskan? Belum, Ibu. Iya, baik. Sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, unsur, dan penyusunan teks cerita inspiratif. Ibu akan menampilkan salindia ya berupa materi tentang teks cerita inspiratif. Yang pertama, slide pertama bisa dilihat. Di sini ada pengertian dari teks cerita inspiratif. Apakah ada yang bisa membacakan? Sekar, dibacakan dari pengertian di slide pertama ini apa saja? Teks inspiratif adalah percikan ide-ide kreatif akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerita inspiratif adalah kisah fiksi maupun non-fiksi yang menggerakkan hati pembaca sehingga membuat pembacanya bersemangat dan termotivasi. Iya, betul sekali. Jadi, teks cerita inspiratif itu merupakan percikan ide kreatif akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Nah, setelah penjelasan dari Sekar, kita dapat menyimpulkan bahwa teks cerita inspiratif ini merupakan kisah yang berupa fiksi maupun non-fiksi yang menggerakkan hati pembacanya untuk bergerak atau bersemangat dan termotivasi. Oke, bisa dilihat slide selanjutnya ada fungsi dari teks cerita inspiratif. Apakah terlihat dengan jelas? Terlihat, Ibu. Ya, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Silakan Nadila. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Nadila. Nah, jadi itu ada fungsi dari teks cerita inspiratif itu ada 3 ya, yang seperti yang dijelaskan Nadila dan yang terlihat seperti di slide ini. Kemudian untuk nah bisa dilihat slide selanjutnya ada struktur dari teks cerita inspiratif ya. Ya, Bu. Nah, struktur ini nih ada teks cerita yang pertama ada teks cerita inspiratif mempunyai bentuk narasi. Apa itu narasi? Nadila, tolong jelaskan. Baik, Bu. Narasi merupakan wacana yang mengisahkan suatu peristiwa. Ya, betul sekali. Struktur dari teks cerita inspiratif itu terdiri dari orientasi atau bagian perkenalan. Nah, yang ketiga, struktur dari teks cerita inspiratif ini mengandung insiden atau perumitan peristiwa. Dan yang terakhir, ada interpretasi, yaitu
bagian perenungan peristiwa yang ada di dalamnya atau yang dialami. Kita lihat slide selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Adakah yang ingin membacakan apa saja ciri-cirinya? Saya, Bu. Ya, Boy, silakan. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, terdapat insiden dalam cerita yang menimbulkan perenungan atau interpretasi. Yang kedua, berisi pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca. Yang ketiga, umumnya singkat atau pendek. Yang keempat, alurnya sederhana, Bu. Betul sekali. Jadi setelah tadi yang disebutkan oleh Boy, ciri-cirinya ada 4 ya, yaitu terdapat insiden, berisi penjelasan, umumnya singkat atau pendek, dan yang terakhir alurnya sederhana. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dari teks cerita inspiratif. Bisa dilihat di sini ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini berupa alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Sedangkan selanjutnya untuk unsur ekstrinsik sendiri itu terdiri dari bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Kemudian yang terakhir ada penyusunan dari teks cerita inspiratif. Bisa dilihat slide-nya. Nah, langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif itu yang pertama ada mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tema dari teks cerita inspiratif yang ingin dibuat. Yang ketiga, mulailah dengan membuat narasi dengan mengacu pada struktur teks cerita inspiratif yang sudah Ibu jelaskan tadi. Seperti diawali dengan orientasi, komplikasi, resolusi, koda, dan koda. Yang keempat, Membuat cerita. yang keempat ada buatlah cerita yang dapat menginspirasi pembaca sehingga dapat mengunggah rasa simpati. Dan yang terakhir itu ada garis besar dari cerita. Nah, kembangkanlah cerita yang ingin kalian buat sehingga cerita tersebut dapat menginspirasi bagi pembaca. Nah, setelah tadi kita telah mengetahui penyusunan teks cerita inspiratif dengan tulisan, kita juga dapat menyajikan teks cerita inspiratif secara lisan. Tolong sebutkan apa saja cara-caranya? Saya, Bu. Iya. Yang pertama, buatlah cerita inspiratif tersebut secara seksama. Kedua, tentukan ide-ide pokok cerita sesuai dengan alur dalam cerita. Ketiga, kembangkanlah kembali ide-ide pokok dalam penyajian secara lisan cerita inspiratif sebagai berikut. A. Isi cerita yang disampaikan harus sesuai. B. Kalimat yang digunakan adalah kalimat buatan kita sendiri, bukan kalimat cerita aslinya. Yang ketiga, menggunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami, Bu. Iya, betul sekali. Nah, tadi telah kita pahami ya, dari awal hingga akhir kita telah mengetahui apa saja itu pengertian dari teks cerita inspiratif, cirinya, fungsi, struktur, bahkan juga penyajian secara tulisan maupun lisan. Itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan pada materi pertemuan hari ini. Jika masih ada yang bingung, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Iya, Nah, tadi kan sempat Ibu menyinggung tentang unsur dari teks cerita inspiratif. Itu ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, nanti untuk penugasan kalian cari ya pengertian dari unsur intrinsik itu apa saja dan ekstrinsik itu apa saja. Baik, Sudah Ibu. cukup jelas ya? Jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini sudah cukup. Sepertinya kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mohon untuk saudara Sekar dipimpin doanya ya. Baik, Ibu.
Baik, marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah telah selesai pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk semua. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa kumpulkan tugasnya ya. Baik, Ibu. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi